Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini saya percaya saudara sudah mempersiapkan diri saudara, menyiapkan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita akan segera menyembah Tuhan, kita segera memuji, memuliakan Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena sampai pada sore ini Tuhan Engkau masih memberkati kami semua, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya itulah kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan waktu dan kesempatan ini sebaik-baik mungkin Tuhan, untuk kami boleh datang dengan satu kerendahan hati kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan: sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari sekali lagi dengan satu kerinduan minta kepada Tuhan. Mari kita katakan: sucikan dan kuduskan hati ini. Biarlah kami boleh layak menghadap hadirat-Mu, menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu.
Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Manapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, inilah kerinduan Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, Membawa bangsa-bangsa membawa bangsa-bangsa Haleluya Yesus. padamu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ini kerinduan. Mari sama-sama katakan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami semua Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Untuk itu Tuhan, mari terlebih dahulu Engkau berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami, teristimewa hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami Tuhan, memampukan kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah pendalaman Alkitab. Bersama istri saya sampaikan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini kita berada di ruang suci. Kalau dalam tabernakel ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Kita ada di ruang suci, atau hidup kita disucikan, atau hidup suci. Hidup suci adalah kehendak Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, sebab aku kudus, kata Tuhan, maka kamu juga harus kudus. Ya, lalu nanti kita bisa menjadi sempurna seperti Tuhan. Kalau kita tidak kudus, kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Ya, Kamis yang lalu kita belajar tentang baptisan Roh Kudus, pintu kemah. Pintu kemah baptisan Roh Kudus membawa kita masuk lebih jauh dalam pengikutan kita dengan Tuhan untuk berada di ruang kudus, hidup kudus, hidup yang disucikan. Kalau kita dari luar masuk melalui pintu gerbang, percaya pada Yesus sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai anak Allah yang hidup dan korbannya, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh iman di dalam darahnya, cuma-cuma gratis. Itu kita menjadi hidup yang benar, dibenarkan di halaman. Tapi selanjutnya, setelah kita melalui baptisan darah sebagai korban bakaran, itu pada saat kita mengakui semua dosa-dosa kita sadar, kita menyesal, kita bertobat, maka darah Yesus menutupi kehidupan kita, sehingga Bapa di sorga tidak melihat lagi kita pribadi yang berdosa ini, cuma melihat darah yang membenarkan kita, cuma-cuma darah Yesus Kristus. Sesudah itu kita masuk pengalaman yang baru melalui baptisan air, maka hidup lama kita dikuburkan dan kita keluar dengan satu kehidupan yang baru. Itu artinya baptisan air, menguburkan hidup lama, lalu kemudian bangkit, kita menjadi hidup yang baru dan dipenuhi Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, pintu kemah.
lanjut kita ada di dalam ruang suci. Tadi kita sudah dengar yang dibacakan 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita kudus. Tuhan menghendaki kita hidup yang disucikan. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, Ya. pengudusanmu. Karena inilah kehendak Allah, yaitu kita hidup kudus. Pengudusanmu, sekian. Jadi Tuhan mau kita hidup kudus. Jadi dari luar kita masuk halaman, lanjut ruang suci, lanjut sampai ruang maha suci. Itu tujuan kita. Ruang maha suci. Sempurna seperti Bapa sempurna. Sempurna seperti Tuhan. Jadi mempelai wanitanya. Ya. Jadi tujuan kita gereja adalah mencapai tingkat yang sama seperti Tuhan. Masuk ke ruang suci itu kita menemui 5 tiang, pintu dari kayu tapi dilapisi emas. 5 tiang ini mewakili 5 indera kita, panca indera kita yang harus mengalami penyucian. Nah, lalu di dalam situ kita belajar bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, kemudian kita bertekun dalam perjamuan suci, kita bertekun di dalam doa penyembahan. Ini yang Tuhan inginkan kegiatan kita gereja. Sama dengan jemaat mula-mula, ketika mereka menerima Kristus, mereka dibaptis air, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Iya, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran. Ya, terus dan dalam persekutuan, ya, itu pelita emas, kaki dian dari emas. Terus dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. ya, itu meja roti, roti yang dipecahkan, itu menuju pada perjamuan kudus yang kita harus lakukan, nikmati sampai datangnya Tuhan kembali pada kali kedua. Terus Dan berdoa. mesbah dupa. Jadi dari halaman hidup dibenarkan, lalu masuk hidup disucikan, lalu masuk lagi lebih jauh hidup sempurna. Dari pengalaman mati bangkit, lalu mulia. Tidak ada kebangkitan tanpa pengalaman mati. Mati dari hidup lama, mati total, mati. Baru kita bisa bangkit dengan satu hidup baru. Ya, kalau orang Kristen itu tidak mati betul-betul dari hidup lama, dia tidak mungkin hidup suci, tidak mungkin ada kebangkitan. Ya, jadi kita harus benar-benar menjadi anak Tuhan yang mati dari hidup lama, hidup yang berdosa. Ya, jadi Tuhan menghendaki kita naik terus dari bayi, kanak-kanak, dewasa. Jadi kekristenan itu bertumbuh, bukan stagnan. Ya, dia bertumbuh terus sampai menjadi sempurna seperti Yesus menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Ya, jadi Tuhan menghendaki seperti itu. Ruang suci, alat-alat di dalam, benda-benda itu semuanya emas, berwarna emas. Meja roti itu dari kayu, penaga dilapis emas, jadi kelihatan dari jauh emas.
Kaki Dian memang 1 talenta emas murni, dibentuk, dibakar, diukir jadi kaki Dian yang terdiri 66 buah badam. Ya. Dan kemudian mezbah dupa juga dilapis emas. Kalau nampaknya di ruang suci semua dari emas. Nanti kita lewati tirai robeknya daging, maka kita melihat tabut perjanjian dengan warna emas pula. Peti dari kayu penaga dilapis emas luar dalam, dan juga tutupan pendamaian dari emas murni yang mewakili Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, menjadi satu dengan gereja dalam hubungan nikah, mempelai pria dan mempelai wanita. Puji Tuhan. Nah, jadi saya kembali berbicara tentang emas ini. Kalau kita berada di ruang suci, maka semua di situ warnanya emas. Dari kayu sudah dilapis emas. Yang emas asli ya emas asli. Ya, itu kaki Dian. Tapi di dalam ruang suci itu semua emas. Tuhan ingin kita digambarkan seperti emas yang dimurnikan. Emas yang mengalami pemurnian. Ya, disucikan, dimurnikan untuk layak sesuatu menjadi seperti Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Ya, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Ya. dari antara orang mati, ya. kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita diperhadapkan kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang cerah. Bukan di dunia, saudara. Warisan kekal. Terus Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. tidak bisa binasa, tidak bisa layu. Boleh saja kita memakai ayat itu, masa depan kita penuh harapan. Ya, boleh. Saya seringkali menulisi doa-doa saya kepada saudara-saudara, kepada keluarga saya, masa depan penuh harapan di dunia. Tapi masa depan kita penuh harapan itu untuk mewarisi warisan kekal. Terus Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, nah, yang tersimpan di sorga bagimu, ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah ya, karena imanmu, Ya. sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia nah, terus, untuk dinyatakan pada zaman akhir. ya, Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. nah itu. Tapi untuk mencapai itu, maka mau atau tidak, hari-hari ini gereja harus melewati pencobaan untuk mendapatkan emas murni, termasuk di masa pandemi COVID ini. Secara tidak sadar, kita sekarang sedang dalam ujian integritas rohani kita. Lah, ada yang maju tetap, ada yang mundur. Ada anak Tuhan sudah seperti dunia, ya, kesibukannya cuma HP, ibadah online sudah tidak benar, ya. Ini termasuk pencobaan, tapi yang berlaku seluruh dunia ini. Tapi buat anak Tuhan
Inilah ujian integritas kita, ujian kemurnian iman kita, sampai di mana kemurnian kita tidak dilihat oleh gembala kita secara langsung. Ibadah, kalau masuk gedung gereja ibadah nampak betul, kelihatan semuanya beribadah. Tapi sekarang kalau saudara di rumah cuma online, apa benar-benar kita beribadah seperti layaknya kita di gedung ibadah? Lanjut dibaca dulu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, kita seperti emas dimurnikan dalam api supaya Tuhan melihat kita sebagai orang yang imannya murni. Iman yang murni itu bukan hanya harap perkara dunia kita, tidak. Iman yang murni itu menghadapkan kepada kita, berharap kepada Allah itu untuk warisan yang kekal, yang tersimpan di sorga. Lanjut. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, Ya, yang diuji kemurniannya dengan api, ya. sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terus, Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. ya, Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. ya, Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, ya. karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, itu tujuan iman. Bukan hanya perkara bumi. Tujuan iman kita itu keselamatan jiwa. Dan kita harus seperti emas yang dipanasi api untuk membuktikan kemurnian iman itu. Maka Tuhan izinkan terjadi pencobaan-pencobaan, terjadi masalah-masalah, terjadi sesuatu yang sepertinya mengejutkan. Begitu dahsyat pencobaan ini. Berapa banyak orang korban pandemi COVID. Kita pun tetap harus berjaga. Ya. Sudah vaksin? Sudah. Berjaga. Setiap kita orang percaya yang mau lanjut sampai ruang maha suci, mau atau tidak, harus melalui proses yang namanya pemurnian, penyucian, hidup suci, hidup benar, baru hidup suci, baru hidup sempurna. Ya, nggak lompat hidup benar langsung ruang maha suci, nggak. Hidup benar, hidup suci, baru bisa ruang maha suci, hidup sempurna. Lalu Allah menginginkan suatu standar kepada kita, murni. Ya, kemurnian yang tinggi seperti emas yang murni. Itulah mempelai Yesus Kristus. Gereja diinginkan Tuhan menjadi mempelainya. Bahkan Alkitab berkata, kita diingininya dengan cemburu. Roh yang Allah tempatkan di dalam kita, diingininya dengan cemburu. Coba kita baca Yakobus pasal yang keempat. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk menjadikan kita mempelai wanitanya, diingininya dengan cemburu, ditaruhnya rohnya di dalam kita, Roh Kudus yang pernah keluar dari manusia ketika manusia hidup penuh dengan kedagingan. Rohku tidak selamanya tinggal dalam manusia, mereka daging. Tapi kasih karunia Allah mengembalikan rohnya ke dalam kita orang yang percaya.
tapi dengan maksud dia ingini dengan cemburu. Kita dimeterikan sebagai miliknya, sebagai tunangannya. Coba kalau saudara punya tunangan, lagi ngomong-ngomong dengan orang, bisa menimbulkan kecemburuan. Ya, apalagi kalau sudah jadi istri, terus erat sekali dengan pria lain, kan jadi cemburu. Nah, Allah begitu, cemburu. Ketika kita miliknya, dibeli dengan harga darah yang mahal, sehingga Alkitab berkata kita bukan milik kita sendiri lagi, miliknya Tuhan. Ditaruhnya rohnya di dalam kita, maka diinginnya kita dengan cemburu. Yakobus 4 ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Ya, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. ya, kita ini diingini dengan cemburu, cemburu ilahi. Ya, ayat 4, mari. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya, kalau kita ini mengasihi dunia, bersahabat dengan dunia, lengket dengan dunia, itu Allah sangat menentang, cemburu dia. Terus, Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. oh, aku tidak mau, aku musuhi kamu kalau kamu menjadi sahabat dunia. Ya, itulah sebabnya gereja Tuhan yang diumpamakan seperti emas itu harus melalui proses pemurnian. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dipanggil harus membuktikan diri untuk menjadi pilihan melalui kesetiaan. Ibarat kita yang dipertunangkan dengan Kristus, kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11. Kita dipertunangkan dengan Kristus sebagai perawan suci. Jadi kalau kita berzina, tadi Yakobus mengatakan tidak setia. Dalam bahasa itu berzina. Jadi kalau orang itu mengasihi dunia, cinta dunia, itu berzina rohani dengan dunia. Allah tidak suka. Ya. Jadi kita harus membuktikan hidup bahwa kita setelah diuji melalui api seperti emas, kita timbul seperti emas yang tulen, layak untuk menghuni kota tulen. Yang masuk di kota tulen itu Yerusalem baru, itu kan dari emas tulen kotanya. Supaya cocok dengan emas tulen yang ada di sana, maka kita harus jadi emas yang tulen, emas yang murni, tidak ada logam campurannya. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan membakar, memberi kesempatan kita melalui pencobaan, kesulitan, bagikan api yang memurnikan, supaya sangat-sangat daripada emas itu, logam-logam yang tidak perlu, yang nempel pada emas itu keluar, sehingga didapati nanti emas yang murni, cocok dengan suasana kota Yerusalem baru dari emas tulen, kata Wahyu 21. Kota itu dari emas tulen, jalannya pun emas melulu, pintu gerbang dari mutiara. Ya. Bangsa Israel keluar dari Mesir, tempat mereka diperbudak. Keluar dari situ dibawa kemana, saudara? Padang gurun. Padang gurun ini menguji bangsa Israel, setia atau tidak.
Kalau tidak ada ujian, orang Kristen semua sama. Sama angkat tangannya, sama beribadahnya, nyanyi, sama. Tunggu ujian datang. Ujian itu memperlihatkan keadaan orang itu. Murni tidak hatinya, murni tidak imannya. Sama dengan emas dimurnikan. Nampak. Jadi bangsa Israel digiring ke padang gurun berapa tahun saudara? 40 tahun lamanya di padang gurun. Padahal dari negeri perbudakan itu ke tanah perjanjian Kanaan itu, kalau dijalani bangsa Israel langsung itu cuma 2 mingguan sampai. Tapi mereka harus putar-putar 40 tahun lamanya, luar biasa. Hasilnya apa saudara? Hasilnya begitu banyak bangsa Israel yang keluar dari Mesir mati semua bergelimpangan, tidak lulus ujian. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, dan ditambah mereka yang lahir di padang gurun yang tidak pernah di Mesir, masuk negeri perjanjian Kanaan. Yang lainnya mati bergelimpangan. Makanya ada ayat mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit, hanya sedikit yang dipilih. Masuk melalui pintu sempit, sedikit orang mendapatkan. Tidak banyak. Ya kalau tidak ada api, tidak ada ujian, semuanya sama. Tadi saya bilang, nyanyi ya sama, doanya ya sama, menginjilnya ya sama, memberitakan firman-Nya sama, mengusir setannya sama, sebagainya sama. Nanti pada hari terakhir baru dibuktikan tidak sama. Loh, aku sudah menginjil, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah mendoakan sakit sembuh, mujizat. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ini macam-macam. Demikian kita gereja. Kita sudah percaya, oke. Tapi Tuhan mau iman kita tidak bergantung untuk perkara fana saja di dunia. Tidak tergantung hanya iman kita kepada berkat-berkatnya di dunia ini. Dia mau iman kita bergantung, berharap penuh untuk warisan yang kekal, yang tidak bisa layu dan tidak bisa binasa, kata Petrus. Makanya iman kita harus dipertahankan. Ketika Tuhan izinkan kita dimurnikan, kita harus mempertahankan iman kita. Paling sering saya dengar orang ketika dia baru percaya, dia sungguh-sungguh bertobat, tahu-tahu Tuhan giring dia ke dalam persoalan, pencobaan, usahanya mungkin mengalami kemerosotan bahkan bangkrut. Itu kesempatan Tuhan murnikan supaya engkau tidak hanya berharap dunia ini saja. Dunia ini bukan firdaus. Dunia ini sedang lenyap dengan segala kemuliaannya. Dunia ini bukan firdaus. Jadi kita ini mau dimurnikan Tuhan. Makanya kalau kita baca Kisah Rasul 2, pada saat murid-murid di kamar loteng itu mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka dibaptis Roh Kudus, maka Roh Kudus nampak seperti lidah api.
Apa itu api? Api itu membersihkan kotoran-kotoran yang masih melekat pada kita, seperti api yang memurnikan emas di mana masih banyak sanga-sanga. Supaya benar-benar kita jadi murni. Ya, kotoran dikeluarkan supaya apa? Kita dapat menjadi saksinya. Supaya kita menjadi saksi Tuhan, kotorannya itu harus dibersihkan, dimurnikan. Dengan apa? Api. Banyak kali seperti itu saya lihat. Ya, saya juga pernah mengalami ketika saya baru-baru percaya dan bertobat sungguh-sungguh. Walaupun saya dari kecil, enggak, bukan jaminan saya dari kecil kok orang Kristen. Oh, Anda Pak Pendeta belum lahir, aku sudah Kristen loh. Aku ini turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Ya, tapi itu dulu. Aku turut serta jadi pembangunan. Aku ini bendaharanya loh. Ya, tapi sekarang keadaanmu bagaimana? Nah, supaya kita maju. Kalau dulu saya bendahara, sekarang aku jadi hamba Tuhan, full time menyerahkan hidup. Kalau dulu saya bendahara, sekarang apa? Mengikuti ibadah satu kali pun tidak. Marah-marah terus. Dunia dikejar. Lah, itu kemunduran. Kemunduran. Bagaimana membuktikan kemurnian iman kita? Berharap Tuhan, warisan kekal, atau dunia? Api, pencobaan. Saya pun mengalami, banyak orang mengalami, tapi bersyukur pada Tuhan sampai hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberi kemurahan, melewati masa-masa sukar. Sekarang pun kita semua rata-rata mengalami masa sukar. Apa itu? Pandemi COVID. Tidak bebas kita kemana-mana. Tidak bebas dengan jemaat, tidak isyarat-tama, jabat tangan, ya, nggak bisa dekat-dekat, jaga jarak, pakai masker, hal yang tidak enak, tapi harus kita lakukan. Ya, Daniel, 3 temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini orang-orang yang percaya, yang cari kerja di istana raja. Mereka itu murni imannya kepada Allah. Kebiasaannya Daniel 3 kali sehari sujud menyembah Allah. Mereka mempertahankan iman. Mereka mau melamar tapi tidak mau ikut cara dunia. Aku tidak usah dikasih santapan raja, sayur cukup. Mereka memisahkan diri dari cara dunia. Banyak orang mau kerja, cara dunia dipakai. Melamar cara dunia. Caranya ya cara dunia. Kasihlah sedikitnya, apa-apa, nah, cara dunia. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mau cara dunia? Tidak. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh beriman pada Allah, sungguh-sungguh penyembah Allah. Jadi waktu disuruh makan santapan raja, kami tidak. Biarlah yang lain, pelamar-pelamar, kami tidak. Kami bertekad. Padahal mereka itu orang muda semua. Bagaimana keadaan orang muda sekarang?
Masih adakah orang-orang muda seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang mempertahankan kesucian hidup? Tidak hidup menyerupai dunia. Masihkah banyak orang muda yang tidak berkecimpung dengan dunia yang sekarang begitu kuat menggigit? Masihkah banyak orang muda gereja yang dipenuhi Roh Kudus yang tidak sama dengan dunia cara bergaulnya? Tuhan tanya kepada orang-orang muda, masihkah kamu memisahkan diri seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Atau dunia sekarang ini yang begitu kuat menarik orang-orang muda sehingga mereka berbaur dengan pola hidup dunia, serupa dengan dunia. Padahal Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus, jangan menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah, disucikanlah kamu dari pola pikir, pola hidup duniawi. Itu kehendak Tuhan. Coba kita baca Daniel pasal yang pertama. Di sini kita menemukan bagaimana mereka ini melamar kerja bukan pakai cara dunia, malah bertentangan dengan syarat-syarat yang sudah diajukan. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, Ya, dan dengan anggur yang biasa diminum raja. nah, santapan raja, minuman raja itu sama dengan cara-cara duniawi. Terus Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. nggak usah, sudah. Kami mau diuji, dites, nggak usah cara-cara itu. Nggak mau menajiskan diri dengan cara dunia yang banyak anak Tuhan juga buat. Cara dunia nggak jujur, nggak benar. Ini dulu jalan, amplop. Terus Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel, kalau kita tidak pakai cara dunia, Allah mengaruniakan apa? kasih dan sayang. Kasih sayangnya. Sekian. Loh, mereka sudah ketetapan itu. Akhirnya mereka diterima, lulus. Kami makan sayur saja ya. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak lulus. Malah yang pakai cara dunia tidak lulus. Masuk perguruan tinggi cara dunia, masuk sekolah ini cara dunia. Malah yang tidak pakai cara dunia lulus, mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kebiasaan itu harus, oh enggak, minta maaf, saya tidak bisa ikuti itu, makan santapan raja, minum minuman raja, pola dunia, cara dunia. Enggak, aku caranya mengandalkan Tuhan. Ternyata lulus. Kasih saja makan sayur, ini sayur yang pahit. Tapi kalau kita lihat, proses itu belum selesai. Sampai pun Daniel sesudah menguraikan mimpi dari Nebukadnezar, diangkat tinggi, tempatkan di istana, temannya 3 dikasih kedudukan tinggi, itu belum selesai. Mau Tuhan pakai kita sampai di tingkat apa? Mau Tuhan lihat kita rajin melayani sampai tingkat apa? Tidak lepas dari pemurnian, penyucian, terus sampai sempurna. Ternyata sesudah mereka dapat kedudukan tinggi, masih harus melewati dapur api. Nebukadnezar buat patung, semua orang harus menyembah patung Nebukadnezar. Siapa tidak menyembah Allahnya, Nebukadnezar akan dihukum berat. Mereka harus melalui itu. Sadrak, Mesak, Abednego masuk di dalam perapian
7 kali lipat lebih panas. Apa kata mereka? Ketika mereka diancam untuk masuk dalam api, apa kata mereka? Ya. Kalau Tuhan yang kami sembah tidak bisa menolong kami, maka kami pun tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Akhirnya dimasukkan dapur api. Panasi 7 kali. Angka 7 itu angka sempurna. Sempurna panasnya api itu. Supaya hangus, mati mereka. Tapi ternyata raja menyaksikan, loh, yang kumasukkan 3, yang ada 1 seperti anak dewa. Loh, siapa itu ya? Wah, ada 4, matanya dikucek-kucek, gak salah lihat. Saya gak salah lihat ya. Coba itu, coba 4 orang tuh. Loh, tadi masuk 3, kenapa ada 4? Suruh kasih keluar. Tidak ada yang hangus, badannya tidak hangus, bajunya tidak terbakar. Keluar, mereka memuji Tuhan. Ketika saudara masuk dapur api pemurnian, diizinkan mengalami hal-hal yang tidak enak, Tuhan beserta saudara. Tuhan ada dekatmu, Tuhan menyertai. Tukang emas yang sedang memurnikan emas dengan api kan tidak jauh dari emas itu. Kalau emasnya di sini, tukangnya di sini, dekat. Demikian pula Tuhan ada dekat dengan kita ketika kita sedang mengalami pemurnian lewat pemurnian api. Tuhan ada menyertai 3 orang muda ini. Begitu juga Daniel. Daniel juga, saya tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Malah dia masuk kamarnya, dia sujud menyembah ke arah Yerusalem, dan dia berlutut seperti biasa menyembah Allah. Lalu orang datang kasih tahu raja, itu Daniel kedapatan, tidak mau menyembah. Ayo ambil, tapi raja sedih karena ini orang yang sangat berguna bagi kerajaannya. Ya, terpaksa Daniel masuk gua singa. Apa kata raja? Allah yang kau sembah itu akan menyertai engkau. Dimasukkan gua singa. Raja tidak bisa tidur tenang. Besoknya dia datang pagi-pagi. Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun menyelamatkan engkau. Ya Raja, Daniel menyahut. Ternyata tidak dicabik-cabik singa, lulus. Ini membuktikan imannya murni. Iman mereka bukan hanya sekedar untuk mencapai kedudukan sebagai orang-orang yang menjabat di pemerintahan Nebukadnezar. Ada banyak orang sudah sampai mencapai itu, sudah selesai. Waktu belum diangkat jadi apa, luar biasa. Terus berdoa, terus menyembah, terus ini, puasa lagi. Nggak ada itu. Puasa. Sesudah itu capek, tidak puasa lagi. Hidupnya malah sembarangan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak. Mereka bertekun. Mereka dimurnikan. Ya, sudah bisa baca itu di kitab Daniel pasal 3, Daniel pasal 6. Ya, saya tidak bacakan, tapi saya ingin bacakan Ayub pasal 23 ayat 10.
soal Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu bisa baca kitab Daniel pasal 3, kitab Daniel pasal 6. Silakan dibaca. Ya. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, Ia tahu jalan hidup aku. Tuhan tahu jalan hidupku, kata Ayub. Terus, seandainya ia menguji aku, nah kalau dia uji aku, aku akan timbul seperti emas. timbul seperti emas. Ini Ayub yang takut akan Tuhan. Tidak ada orang seperti Ayub di negerinya, kaya luar biasa. Tapi tidak ada orang yang seperti Ayub yang luar biasa, kayanya juga, takut Tuhan. Dia yang terkaya di negerinya. Tapi suatu ketika iblis melihat dan iblis cemburu sekali. Ini orang kaya karena dia takut Tuhan, karena kamu pagari. Coba cabut itu, angkat itu pagar. Tuhan bilang silakan cabut. Kekayaannya habis, anaknya mati 10. Dia sujud dengan telanjang aku datang, telanjang aku pergi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Ayub tidak salah dengan kata-kata. Diminta istrinya, masih bertekun kau kepada Allahmu itu, modelmu sudah begini, penuh borok, gatal, dipakai beling, garuk, gatalnya, kurus lagi, habis lagi, tidak punya apa-apa. Kamu itu tidak mau bunuh diri, mati kutuki Allah. Wah, ini perempuan gila kamu ini sekarang ya. Ini istrinya Ayub masih sangat duniawi. Tapi Ayub bilang, kamu perempuan gila. Makanya Ayub berkata, kalau aku diuji, aku timbul seperti emas yang diuji dengan api. Tidak ada jalan lain untuk menguji kemurnian emas itu mencapai 24 karat. Ya, manusia pakai karat untuk menghitung, dan standarnya emas murni itu 24 karat. Kalau 18 karat berarti 6 karat itu logam yang lain, campuran. Tapi kalau dilihat begini sama, 24 karat sama ada campurannya sama. Nah, kapan bisa diketahui tidak samanya? Dibakar dengan api. Api menghilangkan apa? Kotoran-kotoran sanga dari emas, sehingga didapatkan emas yang murni. Ya, emas yang tulen. Tujuannya apa? Menghilangkan kotoran. Jadi sanga itu, logam-logam yang campuran itu keluar. Sisa emas yang murni tenggelam. Ini mengapung, ini dibuang. Coba baca Yeremia pasal 6 ayat 27, ayat 27 sampai ayat 30. Yeremia, aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. ya, Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya. Yeremia ini dijadikan penguji, ngetes. Nabi ini satu ini luar biasa, masih muda. Tapi di zaman itu tidak ada nabi yang seperti Yeremia. Khotbahnya keras, bikin sakit telinga, dagingnya sakit. Kalau nabi-nabi lain khotbahnya menyenangkan telinga, tapi Nabi Yeremia ini menyakitkan telinga. Tidak biasa dia khotbah seperti itu. Orang-orang pada umumnya, saudara-saudara, Tuhan itu baik.
pasti kantong-kantong saudara diisi penuh, ada mujizat. Amin. Saya juga percaya mujizat. Tapi mujizat itu hanya untuk supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya orang menjadi percaya. Tapi sesudah kita menerima mujizat, kita percaya Tuhan, kita harus masuk jauh lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Terus, dan harus menguji tingkah langkah mereka. iya. Semua mereka adalah pendurhaka belaka. Oh, itu mereka itu semua orang durhaka, kata Tuhan pada Yeremia. Terus, Berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, ya. tapi yang keluar dari api hanya timah hitam. Nah, ternyata yang keluar dari api bukan emas tuleng, timah, warnanya hitam. Itu bangsa Israel pada umumnya di padang gurun, mereka mati semua bergelimpangan. 2 juta lebih. Cuma 2 orang lolos. Ditambah yang lahir di padang gurun, masuk negeri Kanaan. Terus, Tembaga dan besi. ya, Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. nah, sia-sia kata Tuhan. Yeremia khotbah gitu. Malah kadang-kadang disuruh khotbah, bicara itu Yeremia, dia nak mau. Ketika dia nak mau, hatinya terbakar. Omong lagi dia. Kan orang senangnya dengar apa? Khotbah yang enak, khotbah yang enteng. Tapi kalau kencang keras khotbahnya, aduh. Ini pendeta yang satu ini lah. Terus dosa saya yang disinggung-singgung. Hah? Coba khotbah yang enak-enak sedikit. Tapi Yeremia tidak bisa. Terus, Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, ya, sebab Tuhan telah menolak mereka. sekian. Jadi waktu itu diuji oleh Yeremia, yang hasilnya apa? Timah hitam. Ditolak bangsa Israel. Jadi dipakai Tuhan, khotbah yang keras. Kita butuh firman Tuhan keras. Akhir zaman, jalan datangnya Tuhan untuk masuk ruang maha suci. Dengan khotbah yang enteng. Kalau api itu turun atas hidup kita, kadang-kadang kita terkejut. Kapan itu? Kita mulai menyalahkan pendeta, orang dekat-dekat kita. Salahkan pendeta, salahkan keluarga kita, salahkan teman kita, salahkan orang sekeliling kita. Padahal itu kita sedang dibakar api itu. Api pemurnian, banyak orang Kristen tidak sadar. Lah aku sudah Kristen lama, dari lahir. Iya, tapi sekarang api sedang memurnikan kamu. Kelihatan itu di jemaat biasa. Menyalahkan pendetanya, menyalahkan si penatuanya, menyalahkan diakennya, menyalahkan orang ini, menyalahkan itu, menyalahkan keluarga. Dia yang terbaik. Padahal ini semua ini kebenaran diri sendirinya sedang dibersihkan Tuhan. Diizinkan suatu pencobaan, diizinkan suatu pengalaman yang tidak enak, supaya itu seperti api yang menyucikan. Jangan seperti bangsa Israel diuji oleh Yeremia, muncul timah hitam, ditolak sama Tuhan. Ya, Tuhan mau emas 24 karat. Emas 24 karat tidak ada campuran. Tuhan inginkan orang Kristen yang tidak ada campuran dunia, tidak tercemar oleh dunia ini. Bangsa Israel di padang gurun dicoba.
dikasih lapar, tidak ada minum, dilihat apa? Sungut, berontak. Musa mau dilempari batu. Ya sama itu. Kadang-kadang Tuhan menguji kekristenan kita, iman kita, pengikutan kita sampai di mana. Lah itu terjadi. Pendeta ini salah, penatua itu salah, diaken itu salah, semua salah, dia yang betul. Supaya bisa menjadi seperti Kristus, jangan kita dicemarkan. Ya, emas yang murni. Yakobus 1 ayat 27. Jadi kita jangan jadi seperti dunia yang mencemari kita. Itulah sebabnya Tuhan mau kita tidak mencintai dunia. Ya, tadi saya bilang orang muda, Tuhan sedang uji kamu. Murni tidak kamu? Serupa dunia tidak? Coba baca Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, Ya, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. ya, tidak dicemari dunia. Itu campuran logam, menempel sama anak Tuhan. Kalau saudara masih ada dunianya, duniawinya diutamakan semua itu, maka saudara masih belum emas murni. 18 karat. 6 karat itu campuran, standarnya 24 karat emas murni. Logam yang lain melekat. Caranya bagaimana? Makin banyak campurannya makin apa? Apinya lebih kuat. Kalau lulus, jangan sampai Yeremia dikatakan yang keluar timah hitam, yang keluar sebagai perak tapi ditolak. Ya, jangan ada campuran daging. Tuhan mau kita murni. Bukan lamanya kita ikut Tuhan. Lama itu tidak tentukan. Justru makin lama harus makin tingkatnya sudah 24 karat. Ya, kalau sudah jadi emas tuleng cocok dengan situasi Yerusalem baru, emas tuleng. Kan kita dari ruang suci masuk ke ruang maha suci. Melalui halaman kita hidup benar, dibenarkan cuma-cuma oleh darah Yesus. Lanjut kita harus menjadi kehidupan yang disucikan, suci, dimurnikan. Hendaklah kamu suci karena aku suci, kata Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak mau, Tuhan kasih api, Tuhan izinkan pencobaan untuk dibuktikan setia tidak orang ini. Ya kan? Kenapa ini terjadi pada saya? Saya ini orang lama, saya ini turut bekerja, kegiatan gereja, kegiatan apapun. Kenapa saya harus tersingkir? Karena waktu kita disucikan kita tidak mau. Kita keras hati. Kita melawan. Kita berontak, kita bertahan dengan kekerasan hati. Emas murni itu lentur, lunak. Kalau sudah mencapai emas murni 24 karat, emas itu lunak, mudah apa? Dibengkokkan. Mudah apa? Dibentuk. Jadi kalau masih banyak campurannya, keras, tidak gampang, marah, tersinggung kalau ditegur. Ditegur tersinggung, marah. Nah, itu tanda bahwa masih banyak logam campuran lain. Tapi kalau sudah murni, emas itu lentur,
lembut, mudah dibentuk. Kasih bengkok kanan, bengkok kiri, kiri bengkok. Sudah murni. Tapi kalau belum, marah, keras hati, tersinggung ketika ditegur. Jadi kita sudah mengerti ya. Saya pun sampai hari ini masih terus dimurnikan oleh Tuhan supaya kita cocok dengan Yerusalem baru. Yang terakhir ini ayat supaya kita tahu kenapa kita dimurnikan dengan api pencobaan, dengan api kesulitan, dengan macam-macam yang diizinkan Tuhan. Karena nanti kita akan menghuni kota emas tuleng. Jadi kita harus jadi emas tuleng. Yo, Wahyu 21. Ini yang terakhir ya. Kita baca ya. Nah, sehingga kita mengerti ya ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, Ya. dan kota itu sendiri dari emas tulen. Nah, kota apa itu? Yerusalem baru, emas tuleng. Tuleng murni. Nah, kita juga harus jadi emas yang murni. Puji Tuhan. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan. Lewat firman Tuhan kita mengerti kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, berarti kita tahu Tuhan sedang memurnikan saya. Bertekun, bertahan, jangan lari dari panggilan, jangan tinggalkan persekutuan, ya, supaya kita dimurnikan, ya. Puji Tuhan. Betapa aku mencintai Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Riffnya. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku.
mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, maka akhir yang tiada pernah berhenti. Hari ini kita tahu bahwa ketika Tuhan izinkan pengalaman tidak enak, pengalaman buruk, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pengalaman buruk itu bagaikan api yang memurnikan emas agar didapatkan emas yang murni, tulen. Jadi kalau saudara, kita hari-hari ini mengalami persoalan, terjadi sesuatu yang tidak pernah kami duga, Tuhan sedang bekerja untuk memurnikan. Lebih murni emas itu, lebih lentur, lebih lunak, mudah dibentuk. Kita tidak tersinggung, kita tidak marah, kita tidak keluar dari persekutuan, kita tinggal di dalam. Karena kita tahu betapa banyak kotoran-kotoran yang tersimpan di dalam kehidupan ini. Bagaikan emas itu ditempeli begitu banyak logam-logam yang tidak perlu. Mungkin kita seperti emas 18 karat, 6 karat itu adalah campuran dunia, kedagingan, segala macam tabiat kita. Itu yang Tuhan bakar dengan pencobaan seizin Tuhan. Siapa yang lulus tahan uji, siapa yang tidak lulus tidak tahan uji, karena dia tidak mau dimurnikan, tidak mau dikenain api. Maka orang-orang dekatnya itu disalahkan. Pendetanya salah, pelayan-pelayan penatua dia akan salah, si A si B salah, keluarga salah, aku yang paling benar. Ini emas yang 18 karat, padahal Tuhan mau menjadikan dia 24 karat. Makanya seizin Tuhan terjadi clash, salah paham, terjadi ini, terjadi itu, untuk membentuk hidup kita agar layak menghuni kota tulen Yerusalem baru, menjadi mempelai wanita yang sempurna. Mari kita menyanyikan tuh lagu yang sangat indah ini. Tuhan mau jadikan kita seperti emas yang dimurnikan. Puji Tuhan. Haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan lagi sekali, Bapa, sentuh hatiku,
ubah hidupku menjadi yang baru Bapa. Emas yang murni membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir tiada pernah berhenti. Tuhan cari orang-orang muda seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Orang muda pada umumnya mengikuti maunya tes ini. Dikasih santapan raja, minuman anggur raja, pokoknya aku diterima jadi pegawai istana. Diminumnya semua. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, tidak. Ini berlawanan arus. Tidak mengikuti arus dunia. Orang muda diinginkan Tuhan tidak mengikuti arus dunia. Banyak orang untuk mencapai tujuan memakai cara dunia. Ini logam yang tidak murni. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel katakan, aku tidak mau santapan raja itu. Aku juga tidak minum anggur raja. Aku makan sayur saja. Alkitab berkata, jangan ikuti pola dunia, cara dunia. Jangan berubah menjadi seperti dunia. Terutama orang-orang muda. Masa depanmu cerah, bukan hanya di dunia. Masa depanmu penuh harapan, tapi bukannya di dunia. Masa depan penuh harapan, mewarisi warisan kekal, kata Petrus. Karena itu hari-hari ini, khusus orang muda, berilah dirimu dimurnikan oleh Tuhan, bagaikan emas murni. Bapa, katakan sama Tuhan, sentuh hatiku. Orang tua juga katakan, Bapa, sentuh hatiku. Pelayan-pelayan Tuhan katakan, sentuh hatiku. Penatua, hamba-hamba Tuhan. Majelis gereja katakan, Bapa, sentuh hatiku. Supaya kalau terjadi sesuatu gesekan, kita tidak mundur, kita lentur, kita lunak karena sudah murni. Haleluya. Bapa, katakan, sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih untuk pengajaran firman. Hari ini merupakan hari di mana kami menanggapi firman-Mu. Kami mengerti Tuhan ketika kami diproses melalui api pencobaan.
gesekan, sentuhan, pengalaman buruk, kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang melakukan sesuatu untuk kebaikan kami, supaya kami didapatkan seperti emas yang murni. Ayub berkata, kalau aku diuji, aku akan timbul seperti emas yang murni, lentur, lunak, tidak lagi punya campuran logam lain, logam dunia, logam amarah, logam tinggi hati, logam keras hati. Tidak ada semua itu Tuhan. Tolong kami jadi mempelai wanita yang suci, yang murni, layak duduk di Yerusalem baru, kota tulen. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk pengertian, untuk meyakinkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah firman Allah menjadi berkat untuk kami semua. Amin. Puji Tuhan. Sungguh baik Tuhan, kita menjadi lebih paham dalam mengikut Tuhan. Tidak berhenti hanya iman untuk perkara duniawi kita, ya, tapi harus mencapai warisan kekal. Itulah sebabnya iman kita harus dimurnikan, diuji kemurniannya lewat api, supaya kita didapatkan emas tuleng. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini dengan ucapan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga, memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati agar kita menjadi berkat untuk kemuliaan-Nya. Terimalah itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terpujilah Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab hari ini, dan kita akan bertemu kembali ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.